Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Safira Sarah Rosita dengan jabatan Apoteker Ahli Pertama di RSUP Dr. Johannes Leimena Ambon. Saya merupakan peserta Latsar CPNS Kemenkes tahun 2022. Golongan 3, Angkatan 6 yang tergabung dalam kelompok 1. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Johannes Leimena Ambon merupakan rumah sakit vertikal kelas B yang menjadi rumah sakit rujukan untuk Maluku dan Maluku Utara dan menjadi rumah sakit umum pusat ke-34 di Indonesia. Nama rumah sakit ini berasal dari Dr. Johannes Leimena, seorang pahlawan nasional dari Maluku yang memangku jabatan Menteri Kesehatan selama 21 tahun berturut-turut. Rumah sakit ini baru beroperasi resmi pada 1 Januari 2022. RSUP Dr. Johannes Leimena memiliki 6 misi, yaitu 1. Melaksanakan pelayanan kesehatan yang lengkap dengan unggulan pelayanan kesehatan kemaritiman terpadu, pelayanan kesehatan kanker terpadu, dan pelayanan jantung terpadu di Indonesia bagian timur. 2. Menjadi wahana pendidikan dan pelatihan yang berkualitas bagi peserta didik dan peserta latihan. 3. Mengembangkan SDM bidang kesehatan yang berkompetensi dan berkinerja. 4. Menjadi pusat riset dan pengembangan teknologi kesehatan kemaritiman. 5. Menumbuh kembangkan sistem informasi rumah sakit yang handal. 6. Membangun jaringan dengan stakeholder kesehatan lainnya di dalam dan luar negeri. Moto rumah sakit ini adalah ramah, santun untuk pelayanan yang disingkat RSUP. Sebagai seorang apoteker, saya memiliki tugas dan tanggung jawab di dalam instalasi farmasi dengan penempatan tugas di Depo Farmasi IGD. Depo Farmasi IGD melayani pelayanan kefarmasian untuk pasien yang berada di IGD Observasi, IGD Objin, dan IGD COVID. Sebagai apoteker, saya memiliki 2 konsep atau peranan yang harus dijalani. Pertama, product oriented. Bagaimana kami seorang apoteker menjaga ketersediaan stok sediaan farmasi untuk kepentingan terapi dan bisnis yang menjadi salah satu income rumah sakit. Kedua, pasien oriented, di mana kami harus turut serta melayani pasien, memastikan bahwa terapi yang didapat sudah tepat dan dapat mencapai keberhasilan terapi tersebut. Praktik kefarmasian yang saya terapkan harus memenuhi standar seperti yang telah ditetapkan dalam Permenpan RB nomor 13 tahun 2021, yaitu penyusunan rencana praktik kefarmasian, pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP meliputi pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, dan administrasi. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, pelayanan informasi obat, konseling, visit, pemantauan terapi obat, monitoring efek samping obat, evaluasi penggunaan obat, dispensing sediaan steril, dan pemantauan kadar obat dalam darah. Sterilisasi sentral, pelayanan farmasi khusus, serta penerapan kajian farmakoekonomi dan uji klinik. Implementasi manajemen ASN dan Smart ASN yang saya terapkan di instansi adalah: yang pertama, profesionalisme. Sebagai seorang ASN, saya mampu menjalankan kompetensi saya sebagai apoteker dan mempunyai semangat terus belajar agar bisa melayani secara profesional dan up to date. Yang kedua,
ASN yang mampu menguasai information technology seperti penguasaan Microsoft Office, penggunaan aplikasi SIM-RS, dan pemanfaatan internet secara bijak. Ketiga, menguasai bahasa asing seperti bahasa Inggris agar mampu menghadapi tantangan global. Keempat, memiliki sikap hospitality yang artinya saya mampu melayani pasien dengan ramah, dapat diandalkan, dan cekatan. Kelima, memiliki kemampuan networking dalam menjalin hubungan dengan orang lain atau organisasi yang berpengaruh positif dalam kesuksesan profesional maupun personal. Keenam, entrepreneurship. Kata siapa ASN hanya ikut alur yang ada saja dan kerjanya hanya itu-itu saja. Sebagai seorang ASN, juga harus mempunyai jiwa kewirausahaan yang ditandai dengan mampu mengembangkan kreativitas, inovatif, pantang menyerah menghadapi tantangan, berani dan bertanggung jawab. Terdapat beberapa fenomena penghambat di unit kerja saya, seperti ruangan yang sempit, ruang penyimpanan sediaan farmasi yang belum memenuhi standar, kurangnya SDM, sehingga kami di Depo Farmasi IGD harus berdinas 12 jam. Karena jam kerja yang panjang dan hanya satu orang di setiap shiftnya, 4 jam terakhir sebelum shift berakhir menjadi jam kritis, di mana fokus kami sudah berkurang dan fisik sudah mulai lelah. Tapi, saya yakin fenomena penghambat ini akan segera terselesaikan dan pelayanan kefarmasian di RSUP Dr. Johannes Lemena Ambon akan semakin prima. Sekian pembahasan tugas environmental scanning saya kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.